adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 25 Februari 2023, hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pandanglah dengan belas kasih kelemahan kami, dan teguhkanlah perlindungan-Mu atas kami dengan mengulurkan tangan kanan-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, tadi saya mendengar Yesus datang mengunjungi Lewi, lalu berkata, "Lewi, ikutlah denganku." Menurut Romo, terus kemudian dia meninggalkan segala pekerjaannya, lalu ikut Yesus. Menurut Romo, apa sih konsekuensi mengikuti Yesus? Baik, sekarang bertanya dulu pada dirimu ya. Kenapa kamu masuk seminari? Masih kecil, kelas berapa masuk seminari? Kelas 1 SMP. Kenapa kamu masuk? Dulu pengen kurus. Kalau dulu pengen kurus. Pengen kurus dulu gemuk. Ya, Lalu di sini kurus. sudah dulu. Sudah. Sekarang mau gemuk lagi. Sekarang mau gemuk lagi. Jadi motivasi mau menguruskan badan. Jadi percocok pada bulan puasa ini ya. Baik, saudara-saudaraku terkasih, Yesus ini luar biasa. Dalam konteks masa puasa ini ditampilkan dalam cerita Matius Lukas ini bahwa Yesus makan bersama dengan para murid. Kenapa? Lewi mengucap syukur, ya, karena dia diundang oleh Yesus mengikutinya. Yang unik dari Lewi adalah ketika Yesus mengundang dia, dia tinggalkan pekerjaannya. Bahkan mengundang teman-temannya untuk makan bersama, artinya farewell dinner. Semua teman-temannya datang. Orang-orang Farisi, para pemungut cukai. Waktu itu mungkin mereka tidak paham bahwa Yesus itu datang. Karena biasa mereka ya mengadakan pesta-pesta begitu karena uangnya banyak. Kali ini mereka bertemu dengan Yesus yang juga ikut makan. Maka mereka heran, kok bisa? Ya. Maka kita perlu bahas. Yang pertama, Lewi ini luar biasa. Ketika Yesus mengundang, dia lepas spontan, lepas bebas. Meninggalkan pekerjaan.
Walaupun dia tahu bahwa sesudah mengikuti Yesus mungkin dia tidak punya uang lagi. Atau mungkin dia berpikir terbalik. Ya mudah-mudahan mengikuti Yesus dapat berkat yang berkelimpahan lebih daripada yang ada sekarang. Mudah-mudahan dia pikir yang pertama. Nah yang kedua, dalam pesta perjamuan itu membuat teman-temannya terkejut. Kok mengundang Yesus? Maka mereka sudah jengkel dengan Yesus lalu bertanya, kok kamu makan bersama orang-orang berdosa? Yesus bukan seperti kita langsung emosi. Tapi Yesus mengarahkan semua pendengar. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Artinya apa? Dia orang sakit dan dia adalah tabib. Jadi dia perlu mengunjungi Yesus. Lalu bagaimana reaksi orang? Melongo. Maka Yesus menambahkan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat dan berobat. Itulah kalimat yang Yesus sampaikan, menyadarkan pada kita. Kadang-kadang kita merasa so aksi, hebat hidup kita, seolah-olah yang paling beres, paling benar, orang lain yang salah. Tapi dengan kata-kata Yesus kita diajak untuk merefleksikan diri. Baik merefleksikan panggilan kita masing-masing, mengikuti Levi yang spontan meninggalkan semua kehidupan dunia ini. Yang kedua, mendengarkan kata-kata Yesus yang menyadarkan kepada kita bahwa kita bukan orang yang sempurna. Maka jangan menjadi sok sempurna, seolah-olah sempurna sendiri. Banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam perilaku kita, pikiran kita, perkataan kita, dan juga karakter kita, agar kehadiran kita betul berdaya guna, berdaya pikat, dan juga kehadiran kita dapat membuat orang memuliakan Tuhan. Kenapa? Hebatnya orang ini, syukur seperti kehadiran Yesus. Bersyukurlah karena kehadiran Yesus kita diajarkan nilai-nilai kehidupan agar kita selalu bercermin diri dan bukan menunjuk kesalahan-kesalahan orang lain dan memperbaikinya. Kenapa? Kita adalah orang-orang sakit yang memerlukan tabib, dan tabib itu adalah Yesus sendiri. Semoga panggilanmu biarpun dulu masuk pengen menguruskan diri, siapa tahu ya sekarang sudah mulai cabi lagi, ya bisa melanjutkan panggilannya. Selamat pagi saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati.